Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Khalili di GS Channel ya, atau GERD Sehat Channel. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas aktivitas yang bisa dibilang pantangan ya teman-teman ya. Tapi sebelum saya lanjut ke pembahasannya, saya mau tanya nih ke kalian, apa kabar kalian semuanya? Udah ada perbaikan apa belum, atau masih saja seperti itu ya teman-teman ya? Tolong dikomentarin ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Oh ya, untuk Mas Rengga Gaming ya, Rengga Gaming apa Arga Gaming ya. Nah itu Mas kan sering ngalami yang namanya ulu hati sakit ya. Itu biasanya disebabkan oleh ini teman-teman, apa Mas, disebabkan oleh iritasi. Nah solusinya bagaimana? Solusinya ada Mas, caranya Mas, yaitu coba Masnya itu rawat menggunakan ini ya, apa namanya, ya lupa aku, jamu-jamuan tuh Mas, temulawak. Nah temulawak coba ya Masnya ya, rawat pakai temulawak. Kalau misalkan tidak tahu temulawak, di video selanjutnya saya akan buat ini Mas ya, videonya ya, dan saya praktekkan. Nah jadi nanti Masnya tinggal nyontoh gitu ya, kan enak, gampang jadinya ya. Terus untuk Masnya yang kemarin, Mas siapa juga ya yang ngomennya, saya nggak hafal namanya. Dia bilang sering nggak waktu dulu itu masih sakit, perutnya bunyi kuruk 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 gitu, kerupuk kerupuk gelubuk gelubuk gitu. Nah video kali ini mungkin cocok sama Masnya ya. Video kali ini yang sering bunyi perutnya tuh gelubuk 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 gitu, kayak ada gelembung gitu, mungkin video kali ini cocok, karena yang saya bahas tentang video itu, tentang pertanyaan itu. Nah itu biasanya yang sering bunyi terus kayak ada yang mengalir di dalam perut tuh ya, ada yang jalan gitu kadang kan. Nah itu biasanya disebabkan ini Mas, disebabkan satu ya, itu gas, intinya gas ya, di lambung kalian tuh ada gas yang mau keluar tapi nggak bisa gitu, akhirnya muter dia gitu ya, mau keluar gasnya tapi nggak bisa gitu, mau lewat tenggorokan nggak bisa, mau lewat lubang pup nggak bisa gitu, akhirnya muter dia, geser-geser gitu, serit-serit gitu ya. Akhirnya apa, bunyi lah dia, gelubuk-gelubuk kayak coba kalian pernah lihat air galon kan, kalau kita ambil airnya kan bunyi dia nanti gluk 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 gluk, kayak gitu Mas modelnya Mas, ada gelembung di dalam atau gas ya, angin. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasannya ya, yaitu apa, 3 aktivitas yang harus kalian hindari semasa ya tadi itu ya, waktu masih perut bunyi gelubuk 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 gitu, itu hindarin kegiatan ini ya. Terus selama kalian itu masih, contoh misalkan nih makan kayak mual, ketika makan tuh mual, terus ngeganjal leher di sini nih rasanya gitu ya, terus ulu hati nyeri gitu, sakit tuh, ini jangan dikerjain nih teman-teman ya, karena apa, ini pantangan buat kalian selama kalian masih ngerasakan hal tersebut ya. Yang pertama itu aktivitas yang bikin kalian emosi. Contohnya apa, misalkan nih kalian mabar misalkan ya sama temen ya, entah itu main Mobile Legend, PUBG, main kelereng, main main bulu tangkis kayak, atau apalah yang sekiranya bikin kalian itu emosi gitu ya, atau semangat banget gitu, semangatnya berlebihan gitu. Itu hindarin ya teman-teman ya, selama kalian itu ngerasain yang dua hal itu ya, masih kayak bergelembung gitu, bunyi perutnya gitu kan, terus nyeri ulu hati.
kayak dada tertusuk ke belakang atau dari belakang ke depan gitu kan. Nah itu hindari nih teman-teman ya kegiatan ini ya. Kegiatan apa ya, itu tadi yang sekiranya kalian itu bikin emosi atau bikin semangat kalian tuh berdebu-debu ya, bergebu-gebu. Hindarin tuh hal itu. Terus yang kedua yang harus kalian hindarin itu selain itu ya, yaitu angkat beban teman-teman. Angkat beban, contohnya apa? Contohnya misalkan nih, kamu disuruh orang tua atau saudara atau kakak, adik, apalah sembarang ya, disuruh istilahnya gitu, disuruh beli beras. Kapasitasnya misalkan 25 kilo. Nah itu kan berat tuh 25 kilo tuh. Lumayan lah. Nah itu kalau bisa kalian tuh hindarin yang namanya ngangkat gini ya. Yang namanya ngangkat gitu tuh beban tuh hindarin teman-teman. Ya, hindarin hal itu ya. Terus misalkan apa lagi ya? Ngangkat beban, pokoknya hal-hal yang berat yang kalian akan angkat tuh jangan ya. Yang sekiranya bebannya itu lebih dari porsi kalian tuh hindarin ya. Kalau cuman 10 kilo misalkan, angkat dah kalau cuman 10 kilo. Yang nggak boleh itu 25, 30 dan seterusnya. Kenapa? Karena di posisi itu kalian akan ngerasain yang namanya berdebar nanti. Apanya? Jantungnya. Bukan berarti kalian tuh nggak boleh ngangkat, boleh, tapi jangan yang bener berat ya. Contohnya ya tadi itu 25 kilo kau angkat sendirian gitu ya, seret gitu. Itu bikin kalian itu berdebar-debar teman-teman ya. Bahkan kayak mau pingsan tuh nanti ya. Yang pernah ngalamin hal itu pasti tahu ya, pasti tahu dah, pasti akan menghindari hal itu. Pokoknya di bawah 20 kilo lah. Kalau air galon gimana? Coba aja, siapa tahu kalian kuat gitu kan ya, nggak sampai berdebar gitu. Kalau berdebar ya udah berhenti dulu gitu ya. Terus yang ketiga teman-teman, selain angkat beban tuh ya, hal yang perlu kalian hindarin ketika kalian mengalami hal itu ya, yang kalian harus hindarin yaitu ini loncat apapun tuh ya, mau setengah meter kayak 1 meter kayak, intinya hindarin ya, hindarin hal loncat. Kadang kita ini, waktu saya dulu ya, itu nggak ngerasa teman-teman, tiba-tiba contoh nih, dari kan di daerah di depan tempat tinggal saya itu ada ini teman-teman, ada trotoar ya, ada trotoar, di bawahnya itu ada ya, tahu sendiri lah, selokan gitu ya teman-teman. Ada selokan kan gini, anggap nih ini aspal, ini trotoar ya, antara sini ke sini ini lebih dari 1 meter teman-teman. Nah ketika saya loncat ke sini gitu, langsung teman-teman, langsung kerasa rasanya gitu. Nah kenapa saya masukkan di sini, karena ya itu tadi, biar kalian itu nggak trauma gitu loh ya. Jadi kan kalian tahu jadinya, oh ini tinggi, oh ini rendah kan gitu kan, bisa bedain jadinya. Jadi kalian bisa menghindari gitu. Kalau misalkan nggak ada jalan lain, nih, mau tak mau harus lewat di situ, ya udah hati-hati kalian, pelan-pelan. Boleh naik, boleh, tapi hati-hati, pelan-pelan aja lah gitu ya. Oke teman-teman, tadi itu ya, inget ya, untuk yang video ini untuk yang yang perutnya nggak enak gitu, masih gelembung kayak gitu, terus ulu hati masih sakit gitu, ngilu gitu, nyeri gitu ya, terus nafas kadang kesendak gitu kan, tersendak-sendak. Nah ini video ini cocok ya buat kalian ya. Hindarin hal 3 tersebut
Karena apa teman-teman? Karena kalau misalkan kalian itu ngelakuin, nggak menghindari yang 3 barusan, ya maka apa ya, maka kalian ya bakalan ngerasain itu terus. Nanti ujung-ujungnya tanya, apa sih, gimana sih caranya, bagaimana sih cara ngatasinya, solusinya apa. Nah, bakalan seperti itu. Kenapa? Karena kalian nggak tahu yang 3 ini, padahal yang 3 ini kalian lakuin terus. Begitu teman-teman. Atau terburu-buru gitu ya, tiba-tiba kalian loncat gitu. Nah, itu jangan ya, jangan sampai terjadi itu ya. Karena tanpa kalian sadarin, itu kalian menggoncang isi lambung kalian ya. Oke teman-teman, nah kemarin nih juga Mas siapa namanya, Mas Arif tuh tanya juga ya. Kemarin dia tanya gini, Mas, kalau misalkan pakai kunyit misalkan gitu untuk ngobatin lukanya itu boleh nggak? Nah, boleh teman-teman ya, boleh. Kunyit sama temulawak. Jadi saya saranin kalian nih yang masih sering nyeri ulu hati atau kerongkongan sini nih kayak kebakar, coba kalian itu 1 minggu atau 2 minggu rawatlah pakai temulawak. Setelah 2 minggu nggak ada hasil misalkan, terus 1 minggu lagi coba kunyit ya. Jadi jaraknya agak jauhin ya, jangan ganti-ganti. Terus cara minumnya gimana? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Nah misalkan nih sekarang minum 1 harinya itu 2 gelas teman-teman ya, pagi sama sebelum tidur ya, sebelum tidur malam. Nah 2 gelas dalam 1 hari. Terus kasih jeda, besoknya jangan minum, lusanya minum gitu ya. Begitu teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kalian itu sakitnya iritasi, jangan takut ya. Kalian tuh iritasi, cuman ketika si iritasi ini terkena cairan asam lambung, rasanya itu dahsyat. Disitulah kalian yang bikin kalian itu ketakutan. Jadi saya saranin kalian itu jangan sampai takut atau stres ya di situ ya. Kenapa? Karena semakin kalian stres, nah asam kalian akan produksi. Ketika asam kalian produksi, begah lah naik ke atas, sesak nafas kalian gitu kan. Seperti itu teman-teman perputarannya ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan kalian paham apa yang saya maksud. Saya akhiri ya videonya ya. Saya Holili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.